Pemirsa, puluhan ex-karyawan UD Sentosa Sil melaporkan perusahaan milik Jan Wadiana tersebut ke Polres Tanjung Perak, Surabaya. Laporan ini terkait dengan penahanan ijazah yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Kasus penahanan ijazah ex-karyawan oleh UD Sentosa Sil kini berlanjut ke ranah hukum. Didampingi Wali Kota Surabaya dan Kepala Dinas Perindustrian serta Tenaga Kerja Kota Surabaya, puluhan ex-karyawan UD Sentosa Sil melaporkan penahanan ijazah mereka ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Para ex-karyawan ini mengaku pihak perusahaan akan mengembalikan ijazah jika mereka membayar 2 juta rupiah. Dari 2024 Desember. Dan ijazahnya masih ditahan? Masih ditahan. Setahu Mbak, berapa ijazah yang ditahan di sana? Kurang tahu saya. Tapi banyak. Kira-kira ya lebih lah dari laporan sementara kan 31 ya. Bisa jadi lebih dari 50 orang. Kalau Mbak Bosan minta saya sudah tahu. Resikonya saya kan memang keluarnya nggak sesuai persyaratan. Jadi saya sudah tahu saya nggak minta. Nggak akan dikeluarkan ijazahnya. Kalau nggak nebus 2 juta. Emang keluar sesuai persyaratan itu yang seperti apa, Mbak? Ya, membayar tembus 2 juta itu. 2 juta itu? Ya. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menduga ada pelanggaran administratif yang turut dilakukan pihak UD Sentosa Sil. Saat ini pendalaman kasus masih terus dilakukan pihak Disnaker Pemkot Surabaya. Duga saya kemungkinan ada pelanggaran administrasi, pelanggaran masalah izin dan segala macam. Nah ini kan memang harus ada satu pendalaman. Karena apa? Karena kita waktu ada beberapa karyawan yang ada di sana pun kalau ditanya bulet lah gitu loh. Terus nggak kooperatif sama sekali gitu. Seolah-olah mereka sudah kong kali kong menutupi apa yang diinstruksikan sama pihak pemilik atau pimpinan di sana, mereka ikuti. Kalau masalah ketenaga kerjaannya itu kan domainnya Disnaker provinsi. Kalau tempat usahanya karena di wilayah Kota Surabaya, izin-izinnya itu yang mempunyai kewenangan adalah Disnaker Kota Surabaya. Jadi Disnaker Kota Surabaya, Disnaker Provinsi dalam hal ini akan terus menggali dan akan terus bukti-bukti yang ada, izin-izin yang ada di Kota Surabaya, menurut mereka sudah melengkapi atau sudah ada atau tidak. Ini kan masih dicari terus, akan didalami terus. Sebelumnya, pada 17 April lalu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke kantor UD Sentosa Sil di Margomulyo, Surabaya. Sidak menindaklanjuti laporan warga yang viral di media sosial terkait praktik dugaan penahanan dokumen pribadi dan pembatasan beribadah bagi pekerja UD Sentosa Sil. Saat ditemui Wamenaker, pemilik UD Sentosa Sil Jan Wadiana justru mengaku lupa terhadap 31 karyawan yang melaporkannya dan membantah menahan ijazah mereka. Dari saya, kemudian ternyata ibu sedang bertanggung jawab, ibu sedang berbohong. Kita mau ambil jasa kawan-kawan yang tertahan. Tapi saya nggak ini ngawur. Ini polisi loh, saya negara loh, saya bisa memaksa loh. Enggak, negara ini sifatnya memaksa. Aneh, kok ini ngerai kesini? Ini kesini gimana sih? Ijazahnya di mana? Kita cuma minta pulang ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Kita kasih aja. Saya nggak tahu. Lu kan nggak tahu, ini orang asli. Wamenaker meminta perusahaan mengembalikan ijazah karyawan yang selama ini ditahan. Sejauh ini, ada 31 ex-karyawan yang melaporkan kasus tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Mahmud Fauzi, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.